Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan membahas mengenai perusahaan bisnis kuliner yang memiliki merek dagang kebab Baba Raffi, yaitu PT Sari Kreasi Boga Tbk. Perusahaan yang dikenal dengan brand waralaba makanan Timur Tengah, ini akan melantai di bursa dengan kode tiker Raffi. Oleh karena itu, mari kita bahas prospektusnya. PT Sari Kreasi Boga Tbk ini berdiri pada tanggal 17 Juli tahun 2017. Dan kantor pusat perseroan berada di Jalan Ampera, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk kegiatan usaha utama perseroan, ini bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa. Lebih tepatnya usaha penjualan bahan baku dan waralaba makanan serta minuman. Dalam penawaran umum kali ini, perseroan akan menawarkan jumlah saham sebanyak 9,4 juta lot, yang akan dijual di rentang harga 120 sampai dengan 130 per lembar. Sehingga perseroan berpotensi meraup dana sebanyak 113,7 miliar sampai dengan 123,2 miliar. Sedangkan yang akan bertindak menjadi underwriter dalam IPO kali ini adalah PT Investindo Nusantara Sekuritas. Untuk pembahasan mengenai underwriter ini bisa kalian cek di video pembahasan IPO-nya JARR. Karena kebetulan underwriter kedua emiten ini sama. Atau bisa juga kalian lihat di video saya yang berjudul Historical Underwriter. Menariknya dalam IPO kali ini, perseroan juga berencana akan membagikan waran seri 1 bagi pemegang saham baru dengan rasio 2:1. Selanjutnya ke bagian rencana penggunaan dana hasil IPO-nya. Yang pertama sebanyak 13 miliar ini akan digunakan untuk melunasi transaksi akuisisi 54,02% saham milik PT Laziza Rahmat Semesta. Tujuan perseroan mengakuisisi Laziza ini katanya untuk meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan sinergi serta efisiensi operasional bagi perseroan. Kalau menurut saya, terkait aksi akuisisi ini, mungkin dampaknya itu tidak terlalu besar bagi perseroan. Karena jumlah outlet yang dimiliki Laziza ini juga tidak terlalu banyak. Lagi pula kita tidak tahu pasti apakah Laziza ini memang worth it untuk diakuisisi atau tidak. Lalu untuk sisa penggunaan dana hasil IPO yang jumlahnya lebih dari 100 miliar, ini akan digunakan untuk pembelian bahan baku, waralaba, sewa gudang, dan biaya gaji karyawan serta pemeliharaan. Kalau terkait untuk penggunaan dana yang ini sih mungkin ada benarnya. Karena kalau kalian lihat di tahun 2021, dana yang dihabiskan untuk pembelian bahan baku itu mencapai 88,9 miliar. Dan untuk sewa gedung, gaji karyawan, serta pemeliharaan itu mencapai 3 miliar lebih. Jadi mungkin perseroan beranggapan pada tahun 2022 ini, beban-beban tersebut tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Sehingga perseroan menganggarkan dana IPO-nya untuk keperluan tersebut. Nah, masalahnya akan timbul nanti setelah dananya telah habis digunakan. Apakah laba perseroan ini mampu menutup beban ini atau tidak? Karena kalau dilihat dari kinerja operasionalnya sih kurang meyakinkan. Dan ini nanti akan saya bahas di bagian laporan laba ruginya. Sebelumnya kita lanjut dulu ke laporan posisi keuangan dari perseroan. Kalau kita perhatikan di sini, baik pada total aset, total liabilitas, dan total ekuitas dalam 3 tahun terakhir, semuanya kompak mengalami peningkatan. Dan peningkatan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2021. Pada total aset, kalau kalian bedah, itu kalian akan menemukan kalau total asetnya ini didominasi oleh pos persediaan berupa bahan baku, serta pos piutang usaha yang kebanyakan diisi oleh piutang perorangan. Lalu untuk total liabilitasnya, ini didominasi oleh hutang pajak, dan disusul oleh hutang usaha. Sedangkan untuk total ekuitasnya, terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh pembagian dividen sebesar 14,5 miliar serta masuknya pemegang saham baru, yaitu PT Global Capital Investama sebanyak 18 miliar. Selanjutnya ke bagian laporan laba ruginya. Kalau kita perhatikan di sini, baik pada pendapatan dan laba bersihnya dalam 3 tahun terakhir, itu selalu mengalami peningkatan. Dan dari sini terlihat nampaknya perseroan ini memang cukup berpotensi. Akan tetapi kalau saya pribadi malah kurang yakin. Karena kalau kalian bedah pada laporan arus kasnya, maka kalian akan menemukan bahwa arus kas dari aktivitas operasi perseroan, operasionalnya, ini dalam 3 tahun berturut-turut selalu membukukan kerugian atau negatif. Dan kalau kalian penasaran kenapa kas perseroan masih selalu tersedia setiap tahunnya,
Jawabannya yaitu dikarenakan setiap tahunnya juga, perseroan ini selalu mendapatkan pendanaan untuk menutupi kerugian dari kas operasionalnya tadi. Yang pertama pada tahun 2019, perseroan mendapatkan pendanaan sebanyak 2 miliar yang berasal dari hutang bank. Kemudian pada tahun 2020 juga sama, mendapatkan pendanaan lagi dari hutang bank sebanyak 1 miliar. Lalu untuk tahun 2021-nya, perseroan mendapatkan pendanaan lagi, yang berasal dari masuknya pemegang saham baru tadi, yaitu PT Global Capital Investama sebanyak 18 miliar. Nah, hal inilah yang membuat saya agak kurang yakin. Karena kalau ini terus berlanjut, maka kemungkinan besar akan berdampak buruk terhadap perseroan. Lalu untuk valuasinya sendiri, jika dihitung menggunakan harga penawaran tertingginya di 130 per lembar, maka bisa dibilang saham perseroan ini termasuk mahal. Untuk PER-nya ada di 20 kali pada tahun 2021 dan 19,8 kali untuk estimasi tahun 2022. Sedangkan untuk PBV-nya ada di 5,9 kali pada tahun 2021 dan 2,3 kali untuk estimasi setelah IPO-nya. Selanjutnya ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Seperti yang saya bahas sebelumnya, walaupun perseroan ini secara keuangan itu cukup sehat, dan secara kinerjanya cukup baik jika dilihat dari labanya. Akan tetapi saya sendiri masih kurang yakin dengan emiten ini. Alasannya sama persis dengan yang telah saya bahas tadi, yaitu terkait masalah arus kasnya. Sehingga harus berpikir 2 kali kalau mau investasi di sini. Tetapi kalau kalian tetap ingin investasi di emiten ini, itu pun nggak masalah, karena merupakan keputusan masing-masing individu. Sedangkan apabila kalian hanya berniat untuk sekadar memanfaatkan momentum IPO-nya, menurut saya dengan adanya waran di IPO kali ini, dan potensi arahnya itu di 35%, tentu sudah cukup untuk membuatnya terlihat menarik. Ditambah lagi apabila underwriter-nya sukses dalam IPO-nya JARR, maka tentunya akan membuat IPO Raffi ini makin ramai untuk diminati. Saya sendiri kemungkinan besar akan ikut dalam IPO kali ini. Oke, mungkin hanya ini pendapat saya mengenai IPO-nya Raffi. Tetapi ingat kalau kesimpulan ini hanya berupa pendapat pribadi saya saja, bukan suatu ajakan untuk ikut atau tidak ikut IPO-nya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video saya selanjutnya.